Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pusma Puspitasari, kelas 2E Ekonomi Syariah dengan NIM 2323130132. Di video kali ini saya akan memaparkan mata kuliah pengantar ekonomi Islam dengan judul materi tentang karakteristik ekonomi Islam. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian, sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang a priori benar atau salah, tetap harus diterima. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu karakteristik ekonomi Islam. Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Mawsu'al Ilmiyah wa Al-Amaliyah Al-Islamiyah dalam Gufron, yang dapat diringkas sebagai berikut. 1. Harta kepunyaan Allah dan manusia, khalifah harta. Karakteristik pertama ini terdiri dari dua bagian, yaitu semua harta, baik benda maupun alat produksi, adalah milik kepunyaan Allah, dan manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Hak milik pada hakikatnya adalah milik Allah. Manusia menangkalkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. 2. Ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariat, hukum dan moral. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah Islam tampak jelas dalam banyak hal, seperti pandangan Islam terhadap alam semesta yang disediakan untuk kepentingan manusia. Yang ketiga, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Islam adalah agama yang menjaga diri, tetapi juga toleran membuka diri. Selain itu, Islam adalah agama yang memiliki unsur keagamaan, mementingkan segi akhirat dan sekularitas segi dunia. 4. Keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepemilikan individu dan umum. Yang kelima, bimbingan konsumsi. Dalam konsumsi, Islam mempunyai pedoman untuk tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. 6. Petunjuk investasi. Kriteria atau standar dalam menilai proyek investasi memandang ada 5 kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi. Yang ketujuh, zakat. Zakat adalah sedekah yang diwajibkan atas harta seseorang muslim yang telah memenuhi syarat. Bahkan ia merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat merupakan sebuah sistem yang menjaga keseimbangan dan harmoni sosial di antara muzaki dan mutahik.
Zakat juga bermakna komitmen yang kuat dan langkah yang konkret dari negara dan masyarakat untuk menciptakan suatu sistem distribusi kekayaan dan pendapatan secara sistematik dan permanen. Yang kedelapan, larangan riba. Islam telah melarang segala bentuk riba, karenanya itu harus dihapuskan dalam ekonomi Islam. Pelarangan riba secara tegas ini dapat dijumpai dalam Al-Quran dan hadis. Arti riba secara bahasa adalah ziyadah yang berarti tambahan, pertumbuhan, kenaikan, membekak, dan bertambah. Akan tetapi tidak semua tambahan atau pertumbuhan dikategorikan sebagai riba. Yang kesembilan, pelarangan gharar. Ajaran Islam melarang aktivitas ekonomi yang mengandung gharar. Gharar adalah sesuatu dengan karakter tidak diketahui sehingga menjual hal ini adalah seperti perjudian. Yang ke-10, pelarangan yang haram. Dalam ekonomi Islam, segala sesuatu yang dilakukan harus halal, thayyiban, yaitu benar secara hukum Islam dan baik dari perspektif nilai, dan sesuatu yang dilakukan akan menimbulkan dosa. Haram dalam hal ini bisa dikaitkan dengan zakat atau prosesnya. Dalam hal zakat, Islam melarang mengkonsumsi, memproduksi, mendistribusikan, dan seluruh mata rantainya terhadap beberapa komoditas dan aktivitasnya. Ada beberapa hal dalam karakteristik ekonomi Islam, yaitu 1. Tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Inilah hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia. Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama syariat Islam. Karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam. 2. Moral sebagai pilar ekonomi Islam. Islam menjadi pegangan pokok dari para pelaku ekonomi yang menjadi panduan mereka untuk menentukan suatu kegiatan adalah baik atau buruk, sehingga perlu dilaksanakan atau tidak hanya dengan moral Islam. Inilah bangunan ekonomi Islam dapat tegak dan hanya dengan ekonomi Islamlah dapat dicapai. Moral menempati posisi penting dalam ajaran Islam sebab terbentuknya pribadi yang memiliki moral baik merupakan tujuan puncak dari seluruh ajaran Islam. Yang ketiga, nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Nilai-nilai ini sebagai normatif dari ekonomi Islam yang berfungsi mewarnai atau menjamin kualitas perilaku ekonomi setiap individu. Semisal ketika orang Islam membayar zakatnya, namun diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan hati penerima zakat, maka amalan zakat tersebut tidak dinilai ibadah atau mendapatkan imbalan baik di hadapan Allah. Yang keempat, prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-Quran dan Sunnah. Keberadaan prinsip dan nilai ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Implementasi prinsip ekonomi tanpa diwarnai oleh nilai ataupun nilai tanpa prinsip dapat menjauhkan manusia dari tujuan hidupnya, yaitu pahala. Yang kelima, ada basis kebijakan ekonomi Islam. Moralitas Islam sebagaimana dikemukakan di atas dapat membawa pada perwujudan pahala hanya jika terdapat basis kebijakan yang mendukung.
sebagian suatu keharusan sebagai sebuah basis, maka eksistensi hal-hal di bawah ini mutlak harus diusahakan. Sebab jika tidak, maka akan mengganggu optimalis dan efektivitas implementasi ekonomi Islam. Dan kesimpulan materi ini adalah, setelah perangkum menyelesaikan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa semua harta, baik benda maupun alat produksi, adalah milik kepunyaan Allah, dan manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Hak milik pada hakikatnya adalah milik Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. Kaidah Islamiyah sebagai paradigma hukum ekonomi Islam menerangkan bahwa Islam adalah agama dan sekaligus ideologi sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan tak terkecuali.